Oh ya, Sudah. oke. Tadi pelajaran IPS, tolong apa yang harus kalian kerjakan terkait dengan pelajaran IPS dicatat, ya. Tugasnya dicatat sehingga paling tidak itu sebagai pengingat kalian bahwa IPS ada sesuatu yang harus kalian kerjakan, tugasnya harus segera dikerjakan sehingga tidak menumpuk. Baik, yang kedua kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam olahraga. Semuanya harapan saya hari ini sehat. Ya, syukur alhamdulillah hari ini kita sudah diberi kesehatan, keselamatan. Hari ini kita bisa ketemu lagi untuk bertatap muka lewat Zoom. Kalau minggu lalu Pak Anggun sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran Zoom. Harapan saya minggu lalu kalian bisa mencerna dengan baik sehingga kedepannya pembelajaran Zoom kita baik yang langsung seperti ini maupun melalui tugas-tugas yang dikirimkan lewat link atau dikirimkan lewat IG ataupun YouTube kalian, mungkin kalian untuk kedepannya sudah tidak ada permasalahan lagi dengan PJJ kita, pembelajaran jarak jauh. Sehingga harapan saya semua tugas yang diberikan itu dikerjakan dengan sebaik mungkin. Ya, ingat ini semester 2. Ya, kalian kelas 9. Ya, artinya bukan kelas 7, bukan kelas 8. Lebih jauh lagi bahwa kalian sebagai anak siswa kelas 9 berarti semester 2 ini adalah semester terakhir kalian di Espero. Ya, karena untuk kedepannya nanti semester berikutnya harapan saya kalian sudah di sekolah lanjutan atas. Itu ya. Terkait dengan itu saya minta semester 2, semester akhir, betul-betul semester akhir kalian di Espero digunakanlah sebaik mungkin, kemudian berikanlah kesan yang terbaik kepada Espero, kepada Bapak Ibu Guru, kepada teman-teman yang lain, kepada adik kelas juga berikan kesan yang baik. Kesan yang baik itu bagaimana? Kesan yang baik adalah kesan ketika kalian selama di Espero itu terakhir-terakhir meninggalkan Espero dengan apa? Dengan hal-hal yang baik. Terkait dengan pelajaran, mestinya kalian sebagai anak yang baik adalah tugasnya belajar dan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan sebaik mungkin. Oke, kalau di semester 1 kemarin sudah banyak tugas yang kalian kerjakan, harapannya untuk semester 2 ini tugasnya akan lebih maksimal kalian laksanakan. Tidak asalan, apalagi tidak mengumpulkan tugas. Nah, itu berarti tidak meninggalkan kesan yang baik. Ya, ingat ini adalah semester kelulusan. Ya, semester kelulusan. Harapannya kalian bisa lulus dengan nilai yang baik dan meninggalkan kesan yang baik. Siap? Harus siap. Ya. Ingat, kerjakan tugas yang diberikan dan kerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Paham ya? Paham ya? Untuk semester terakhir ini nanti ketika kalian lulus, kalian akan mendapatkan yang namanya STTB atau ijazah itu. Dan saya yakin karena STTB itu menjadi catatan perjalanan kalian selama di Espero, maka saya
yakin kalian ingin catatan itu menjadi catatan yang terbaik. Karena di ijazah STTB itu nanti akan tercantum nilai kalian selama di SPRO. Dan saya yakin kalian tidak ingin nilai itu nilai yang pas-pasan atau bahkan jelek. Saya yakin kalian ingin nilai yang terbaik. Imbangannya kalian melaksanakan pembelajaran di SPRO sebaik mungkin. Semua tugas dikerjakan sebaik mungkin. Siap ya? Siap ya? Siap. Karena potret atau STTB ini, ijazah ini sebagai potret kalian selama di SPRO. Kalau potretnya jelek, itu nanti akan tercantum seumur hidup kalian, akan terlihat seumur hidup kalian. Makanya ini karena ini kalian mau memfoto kalian, men-selfie kalian, selfie pendidikan kalian selama di SPRO, maka selfie-nya saya yakin kamu ingin yang sebaik mungkin. Itu ya, rumusnya gampang. Oke, baik. Untuk PJOK hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan atletik, ya, atletik. Bisa Mas. Ya. Ya, ini kelihatannya. Atletik, ya, kalian pasti sudah mengetahui bahwa atletik itu apa, ya. Dari kelas 7 kalian sudah diberi diberi materi tentang atletik. Atletik ini sendiri sebetulnya adalah the mother of sport, artinya ibu dari seluruh cabang olahraga, induknya di atletik. Semua gerakan di cabang olahraga itu induknya di atletik, artinya semua gerakannya itu di atletik ada. Ya. Di dalam atletik ini, di dalam atletik ini banyak sekali yang terangkum di dalam materi atletik ini, yaitu bisa yang pertama jalan, kemudian lari, ya, jalan, lari, lompat, lempar. 4 macam itu di atletik diajarkan. Ya. Next. Ya. Untuk atletik ini, untuk lari ini, itu juga bermacam-macam. Ada lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh. Nah, untuk hari ini saya ingin mengupas tentang lari jarak pendek atau lari cepat. Kok lari cepat, Pak? Semua lari kan cepat. Namanya lari, kalau nggak mau cepat ya jalan aja. Maksud saya, di dalam lari jarak pendek itu, selama dia berlari itu tidak ada lari yang lambat. Cepat semuanya, namanya sprint. Jadi seorang yang sedang berlari atau atlet itu dia lari secepat-cepatnya tanpa mengurangi kecepatan sedikit pun sampai dia memasuki garis finish. Ya, wis pokoknya maksimal. Begitu dia mulai start, yang diberi aba-aba dengan bersedia, siap, ya. Ketika aba-aba ya, dia sudah lari secepat-cepatnya dan tidak mengurangi kecepatan, atau harusnya malah selalu meningkatkan, menambah kecepatan sampai dia masuk finish. Artinya ketika dia menjelang masuk finish pun kecepatannya tidak diperlambat. Sprint, nah di sini namanya sprint. Kalau di dalam definisinya adalah lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya atau sprint yang dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 100, 200, dan 400 meter. Jadi ada pembatasan. Apa yang dinamakan lari jarak pendek atau lari cepat adalah lari yang dilakukan di lintasan.
Ingat lintasan atletik ya. Lintasan itu alur, jalur. Jadi kita lari di dalam jalur kita. Ya, lari di dalam jalur kita. Tidak boleh memasuki jalur orang lain. Nah, jaraknya 100, 200, dan 400 meter. Kalau kalian pernah lihat stadion, jarak 100 meter itu, oh ya, stadion itu kelilingnya itu 400 meter. Ketika kita mau lari 100 meter, sehingga kita hanya mengambil seperempat lingkaran. Kalau kita lari 200 meter berarti setengah lingkaran. 400 meter berarti full mengelilingi lintasan. Nah, lari jarak pendek ini atau lari sprint semuanya menggunakan start jongkok. Ya, menggunakan start jongkok. Ya. Tahu ya start jongkok ya? Ya, next. Kemudian apa yang menjadi kunci utama? Kunci utama ketika seorang itu berlari jarak pendek adalah start atau tolakan. Ya, startnya itu sendiri. Karena dengan start yang benar, maka seorang pelari akan bisa mencapai kecepatan awal dan seterusnya itu dengan kecepatan yang maksimal. Ya, kuncinya adalah pada start. Keterlambatan atau ketidaktelitian pada waktu melakukan start sangat merugikan. Nanti akan saya sampaikan keterlambatan atau ketidaktelitian ini seperti apa. Oleh karena itu, cara melakukan start yang baik harus benar-benar diperhatikan dan dipelajari serta dilatih secermat mungkin. Ya. Di dalam start itu kalau di perlombaan itu ada yang dinamakan start block. Start block itu alat yang digunakan untuk melakukan start jarak pendek. Namanya start block. Nah, untuk bisa mencapai kecepatan yang maksimal, kembali kita ke apa yang menjadi kunci, yaitu start. Karena start block itu salah satu kuncinya ya, start block. Kita menguasai start block. Kita menggunakan start block dengan baik, familiar dengan start block. Kalau kamu seorang sprinter atau pelari, harus betul-betul menguasai bagaimana melakukan start. Start block itu sudah menjadi bagian dari keberhasilan seorang pelari. Start block itu bisa disetel, ya, bisa disetel jarak untuk kaki depan dan belakangnya itu bisa disetel, ya. Keterlambatan atau ketidaktelitian itu, nah ini ada 3 macam start. Yang 3 macam start itu dilihat ataupun dipakai oleh seorang pelari sesuai dengan postur tubuhnya. Ya. Sesuai dengan postur tubuhnya. Kaitan dengan postur tubuh, sebetulnya ini kaitannya khususnya lebih spesifik ke kaki. Ya. Kalau start jongkok itu kan kaki kiri di depan, kaki kiri di belakang. Ya, next. Berikutnya. Satu dulu. Iya, start panjang. Nah, start panjang itu long start. Namanya adalah salah satu yang ada atau yang dipakai ketika kamu start jarak pendek. Ya, berikutnya. Yang berikutnya start menengah. Oke, yang ketiga start pendek. Nah, keterangannya ini ya. Nah, sebelum saya sampaikan ini, start
panjang, menengah, dan pendek itu yang membedakan adalah posisi kaki, ya, posisi kaki. Saya kembali ke tadi, start panjang adalah posisi kaki kamu, lutut lutut kaki kanan dengan kaki kiri itu letaknya agak jauh. Sebentar ini saya sampaikan ini. Nah, yang membedakan start panjang adalah kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. Ya. Posisi jinjit. Itu long start. Kemudian kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit ya, depan jinjit. Kaki kanan pun jinjit. Yang membedakan adalah lutut, ya lututnya. Kalau kita lihat di medium start, kaki kiri berada di samping lutut kanan. Jadi kaki kiri dengan kaki kanan itu sejajar. Itu untuk medium start. Jarak kaki dengan lutut kanan itu satu kepal. Nanti akan saya sampaikan di gambar. Ya, kalau long start berarti lutut kaki kanan dengan kaki kiri itu agak jauh ke belakang. Ya, kalau yang medium, lutut kaki kanan tepat di lurus tengah-tengah kaki kiri. Ya. Berikutnya. Ya, kamu masih agak bingung ya karena ini memang harus praktek sih. Kemudian yang short itu kaki kiri terletak di antara kaki kanan dan lutut. Ya, kaki kanan dan lutut. Jadi yes gini, gampangnya gini. Kalau long start, kaki kiri posisinya jauh di depan lutut kaki kanan. Long, panjang. Kalau medium start, letak kaki kiri di samping lutut kanan. Kemudian yang pendek, kaki kiri terletak di antara kaki kanan dan lutut. Ada gambaran ya? Nanti kamu mungkin masih agak bingung. Gak apa-apa. Berikutnya, intinya gini. Ketika kita melakukan start, itu ada start panjang, start medium, dan start pendek. Ya, panjang itu jarak kaki kiri dengan lutut agak belakang. Yang menengah itu jarak kaki kiri dengan lutut kanan itu sejajar. Yang pendek jarak kaki kiri dengan kaki kanan bersebelahan persis. Pendek. Yang pertama dari sikap jongkok rileks. Setelah jongkok lutut kaki kanan menempel di tanah. Ya. Kemudian yang tiga, kita tinggal mau memakai yang panjang, menengah, atau start, salah satu dipilih. Kemudian yang keempat, kedua tangan menempel di garis start dengan membentuk huruf V terbalik. Ya, huruf. Mau pakai buat nunjukin itu? Yang sore mau dibuat nunjukin itu nih. Iya ya. Nanti saya. Mungkin enak tapi. Oh. Untuk tadi ini bukan mau. Oh iya ya. Oke. Kemudian yang keempat, tadi tangan membentuk huruf V ya. Kelima, pandangan rileks ke depan. Konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Ya. Saya ulangi. Jongkok rileks, lutut kanan menempel di tanah. Kemudian kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. Kalau itu mau long start, kemudian medium atau short start silakan. Kemudian tangan membentuk huruf V seperti ini, tapi kebalik. Nah, ya, balik. Selebar bahu. Nah, tidak seperti ini, tapi selebar bahu. Nah, supaya tidak menghalangi kaki ketika kaki mulai lari.
Pandangan rileks ke depan, konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Berikutnya. Gerakan larinya, 1, lari pada ujung kaki. Ya. Tumbuhan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. Yang kedua, badan condong ke depan sekitar 60 derajat. Sehingga titik berat badan selalu di depan. Yang ketiga, ayunan lengan kuat dan cepat. Siku ditekuk sekitar 90 derajat. Kedua jari-jari lurus agar langkah kaki juga cepat dan kuat. Ya. Setelah 20 meteran dari garis start, langkah diperlebar, kecepatan ayunan dan langkah kaki dipertahankan dan ditingkatkan. Berikutnya, setelah kamu lari, ya, setelah kamu startnya benar, cara larinya juga sudah benar, seperti saya sampaikan tadi. Kemudian cara memasuki garis finish. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang salah persepsi atau salah pemahaman. Waktu ketika kalian berlari itu tetap berjalan. Ya. Seorang Yuri kan pakai stopwatch. Ya, untuk stopwatch pun bisa pakai HP. Bisa pakai HP itu, HP kan ada stopwatch-nya. Jadi yang menentukan seorang pelari menang atau tidak itu waktu. Nah, waktu itu dijalankan ketika kita lewat ataupun bergerak dari start. Begitu bersedia, siap, ya. Begitu ada apa-apa, ya, maka waktunya mulai berjalan. Terus sampai begitu kalian memasuki finish, baru waktunya di stop, dihentikan. Nah, yang tadi berlari secepat mungkin ini, itu tetap kita lakukan setelah kita melewati garis finish. Ya. Bukan mengurangi kecepatan menjelang garis finish. Paham ya? Kalau kalian mengurangi kecepatan menjelang garis finish, otomatis waktunya akan semakin lama. Jadi ketika masuk finish, harusnya kalian sudah dalam posisi lari secepat-cepatnya masih. Tidak mengurangi kecepatan, ya itu rugi karena otomatis kalian lebih lambat larinya. Dengan lebih lambat larinya maka waktunya semakin panjang karena masih dihitung. Begitu kalian masuk finish, waktunya baru dihentikan. Tapi sebelum kalian masuk finish, waktunya tetap berjalan. Ada gambaran ya. Jadi lari sprint itu lari secepat-cepatnya sampai melewati. Nah ini catatan, melewati garis finish. Setelah melewati garis finish, kalian baru boleh mengurangi kecepatan. Bukan mengurangi kecepatan menjelang garis finish. Paham ya? Jadi kalian mengurangi kecepatan setelah masuk garis finish. Sudah tidak dihitung itu setelah melewati garis finish. Oke ya, lari cepat-cepatnya. Kemudian setelah sampai sekitar 1 meter dari garis finish, dorong badan ke depan. Nah ini malah ada aksi khusus ini. Aksi khusus menjelang garis finish. Nih, tanpa mengurangi kecepatan, ya. Tanpa mengurangi kecepatan. Paham ya? Oke. Mendorong badan ke depan dengan cara mencondongkan boleh. Nah, masih garis finish membusungkan dada, tangan ditarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan. Bisa begini atau bisa nah, begitu ini masuk maka langsung matikan stopwatch-nya. Nah, begitu. Itu rangkuman dari lari jarak pendek. Ya. Berikut ini akan saya sampaikan supaya kamu bisa memahami. Ya. Tapi sebagai catatan akhir saya, ya, sebelum kamu melihat video, kamu ada satu tugas membuat video. Ya,
membuat video ketika kalian start. Start saja. Di rumah kalian tidak ada start block, tapi kalian bisa memakai tanpa start block. Bisa melakukan start tanpa start block. Ada gambaran? Startnya saja, start. Ya. Divideokan dari bersedia, siap, ya, itu aja. Mungkin tidak sampai beberapa detik. Ya, tidak ada sampai 1 menit, tidak mungkin. Ya. Pada saat kalian itu aja. Bersedia, berarti kamu sudah menumpu, menyiapkan diri, siap, angkat pantat, lututnya diangkat, kemudian ya mulai berlari. Hanya itu. Pada saat larinya tidak usah. Oke, berikut ini akan saya sampaikan video. Ingat, tugas itu sebagai tugas mandiri. Ya, nanti linknya akan saya koordinasikan dengan Pak Anggun dulu, kalian kirimnya kemana. Oke ya? Baik, silakan dicermati video berikut ini. Bersedia, siap. Ya, nah, videonya hanya itu. Ya. Ini namanya start block. Kita punya start block, nggak masalah. Ya, siapkan ketika kita. Nah, nanti start block kita disetel. Kamu mau start panjang, start menjulur, atau start pendek sesuai dengan kondisi kaki kamu. Ya, setelah disetel, kamu coba-coba dulu. Kalau memang kira-kira kurang panjang atau kurang pendek bisa disesuaikan. Ini kalau pakai start block. Tapi kalian di rumah nggak pakai start block, nggak masalah. Letakkan tangan lebih lebar dari ya. Sedia lutut nempel ya. Lutut nempel, tangan untuk V terbalik lagi. Kan? Ya, Bapak bersedia. Kaki kiri sedikit, kanan sedikit, ini bersedia. Ya, yang naik, pantat naik, ini lepaskan dari tanah. Pandangan mata sesuai posisi tengah. Nah, ini tolakan yang penting. Ya, tolakan ini ketika kamu mau melakukan screen, karena tolakan ini penting, maka kalian harus benar-benar menguasai bagaimana menolak atau apa baik. Benar. Ya. Baik, akan saya sampaikan pertanyaan. Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Boleh. Saya beri waktu untuk bertanya sebelum kalian membuat video.
Ada yang bertanya? Angkat tangan. Boleh diedit nggak, Pak? Gimana? Siapa itu? Boleh diedit Boleh gimana? nggak? Hah? Ini yang Nuha yang tanya. Ya, silakan tanyakan. Boleh diedit nggak, Pak? Gimana? Edit. Diedit Ya. videonya. Videonya. Ya, Pak. Ya, videonya nggak usah pakai editan. Artinya kamu kan bisa ngambil dari beberapa kali, kamu kirimkan yang terbaik. Karena itu hanya rangkaian, bersedia, siap, ya mungkin tidak lebih dari 5 menit. Ya, ya kalian boleh mengambil gambar berulang-ulang. Nanti kalian kirimkan yang kalian rasa itu terbaik dan mencakup 3 macam yang saya sampaikan. Bersedia, siap, ya. Itu. Jadi videonya itu mungkin tidak sampai 5 detik lah, paling lama mungkin 10 detik lah. Ya. Jadi pada saat start, pada saat mau lari dan berlari. Berlarinya itu pada saat begitu kalian lepas dari start, itu aja. Oh ya, ini Pak Agun, untuk pengumpulan video ya, ini tugasnya mandiri aja satu. Ya nanti kita buatkan, nanti kita kirimkan. Terus yang tidak bisa mengirimkan itu pakai itu. Ya bisa nanti untuk anak-anak yang linknya kesulitan nanti bisa dikonfirmasikan errornya di mana, screenshot nanti bisa dikirimkan di Gak apa-apa namanya. paling tambahan aja buat anak-anak untuk yang nanti ketika mengirimkan tugas, jika dengan link kok kesulitan, nanti silahkan di screenshot, nanti dikirimkan errornya seperti ini. Nah nanti kita coba berikan solusinya. Kalau tetap nggak jadi terus, nanti ada opsi-opsi lain, misalnya lewat IG ataupun lewat media lainnya, ya. Begitu. Yang jelas, nanti kalau ada kesulitan, yang penting konfirmasi aja menang baik, orang kesulitan, tapi kan orang garap itu pada baik, itu ya. Ingat, ini semester akhir kalian di Espero, ya. Dan ini akan menjadi nilai yang akan menjadikan dokumen kalian seumur hidup. Sehingga harapan saya semester 2 ini semuanya itu komplit. Tidak ada yang mengeluh tidak bisa mengirimkan tugas, kesulitan mengirimkan tugas, karena semua kesulitan ini ternyata sudah diantisipasi oleh Pak Anggun. Sehingga kalau kalian alasan tidak mengumpulkan karena kesulitan mengirimkan, itu alasan yang tidak bisa diterima. Karena untuk tugas ini nanti terkait dengan nilai kalian di rapor dan terkait dengan nilai di ijazah. Ya, sekali lagi, berikanlah kesan kami yang terbaik untuk semester terakhir kalian di Espero. Paham ya? Baik. Setiap ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Sehingga komunikasi kita tetap berjalan dan semua tugas yang kalian kerjakan terkirim dengan baik. Kami yang menilai kalian juga akan lebih mudah untuk memberikan penilaian. Begitu. Terakhir ada satu pertanyaan lagi, silakan. Sebelum saya akhiri. Tidak ada? Silakan Pak Anggun, barangkali ada tambahan. Cukup? Baik, untuk hari ini saya kira cukup. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, dan tetap mematuhi protokol kesehatan.
tetap pakai masker, jaga jarak, dan tetap tetap menjauhi kerumunan. Aktivitas olahraga tetap dijalankan dan harapan kita kalian tetap selalu fit dan sehat seterusnya. Dari saya itu saja. Ada kekurangan saya dan Pak Anggun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan aja lah. Ya.